Ya, selamat siang sahabat Siber. Selamat datang di Siber TV bersama saya Intan Somadina, dan di sini kita akan berbincang mengenai sebenarnya Siber TV itu apa sih dan apa sih sebenarnya kejahatan siber itu. Sudah bersama kita narasumber kita yaitu Brigjen Pol Bapak Suyudi Aryoseto selaku penyidik utama Direktorat Siber Barreskrim Polri. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan kita juga sudah kehadiran salah satu narasumber kita yaitu public figure yang pastinya semuanya udah kenal deh di sini, nggak mungkin nggak kenal, yaitu A. Raffi Ahmad. Apa kabar A? Alhamdulillah. Sehat ya A ya? Sehat. Nah, pasti kan di sini A. Raffi, juga sahabat siber di rumah dan juga saya ya Pak ya bertanya-tanya sebenarnya kejahatan siber itu apa ya Pak? Ya, jadi bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kejahatan siber yakni adalah kejahatan dengan menggunakan sarana komputer yang dengan sebagai alat utama ya, atau dikenal dengan computer crime, dan juga kejahatan komputer ya dengan menggunakan sebagai sarana bantu atau computer related crime. Seperti itu. Oke, nah sebenarnya di era digital yang semakin berkembang saat ini kita senang ya Pak ya, memang terbantu. Tapi itu dia, ini mungkin adalah dampak-dampak negatif yang harus diantisipasi. Nah kalau dari A. Raffi Ahmad ini kan selaku pengguna media sosial A, aktif sekali di media sosial, followersnya banyak banget, dan A alhamdulillah dapat rezeki dari sana. Apa sih sebenarnya A takutin dari penggunaan media sosial A? Yang ditakutin banyak banget. Sekarang kita juga hoax itu sekarang di media sosial marak sekali. Ya. Kedua pun kalau misalnya sekarang kayak contoh endorsement, kita kan sebagai ya kalau mau nyari uang, nyari rezeki nih, misalnya ada produk, ternyata produknya itu yang berkasus gitu, apakah kita kena atau enggak. Sebenarnya banyak banget sih yang pengen ditanyain, dan juga dengan kehadirannya Cybercrime Indonesia, Siber Polri, dan juga adanya Siber TV, ini mah kita seneng banget karena media sosial itu untuk Indonesia sendiri pengguna Indonesia tuh masuk 5 besar di dunia, bayangkan aja. Jadi memang kita harus tahu mana yang boleh, mana yang benar atau mana yang tidak, mana yang memang benar-benar bisa kena hukum. Jadi itu harus diperjelas kepada semua masyarakat. Emang di dunia media sosial itu perlu banget ada polisinya di media sosial, kan polisi di kehidupan nyata ada, Ya. polisi di media sosial pun harus ada. Ya karena ini kan gampang banget ya, kayak mau di rumah, di mana aja bisa menggerakkan jempol ya Pak ya, nggak Betul jarang juga banget, bikin betul. tersinggung. Nah tapi Betul kalau A. Raffi sendiri, ada nggak sih pengalaman dari A. Raffi yang mungkin bikin A. Raffi tersinggung, atau mungkin A. Raffi bilang, aduh kayaknya ini kok orang udah ngeganggu banget gitu, ada A, dari media sosial? Kalau saya pribadi sebenarnya orangnya cuek, tapi kan nggak semuanya cuek. Kayak saya juga nih, Pak Jenderal, izin. Ya. Jadi misalnya kalau dari media sosial, apalagi sekarang, memang benar nih Pak, orang kan sekarang salah satu contoh masker lagi digalakan, tapi siapa tahu aja ada kita lagi foto di rumah misalnya sama teman dekat, karena di rumah ternyata ini misalnya fotonya foto tahun lalu kita post, tapi kan di komen wah ini nih bersalah, jadi dia kena judge, padahal bukan seperti itu. Ada juga contoh-contoh teman saya, misalnya bukan saya sih, teman saya dia nge-endorse Pak di media sosial ada produk, tapi ternyata produknya itu BP POM-nya atau apanya tuh belum sesuai. Bisa dia berkasus, si yang mempromosikannya juga jadi ikut ke bawah-bawah gitu Pak. Nah itu kan kita sebenarnya masih bingung gitu Pak. Kalau saya sih seneng banget kalau ada Siber Polri atau Siber TV, apapun polisinya tuh masuk ke dalam ranah si dunia media sosial. Contoh, sekarang kita bisa sebut ada YouTube lah, ada Instagram lah, ada Twitter, ada Facebook, ada semua aplikasi-aplikasi baru. Polisi itu menurut saya harusnya boleh masuk situ. Contohnya, tiba-tiba di komen berantem nih sama Intan. Berantem sama Intan, nanti kan fansnya Intan malah berantem. Itu kan malah menjadi polemik. Tapi kalau ada polisi di situ masuk, nanti kan dilihat, nanti bisa ngomong, oh Intan di dalam kasus ini baiknya coba kamu hapus ya, gini. Iya, Itu kan kalau kayak gitu kan enak, ada yang berwenangnya, jadi bisa jauh meredam dan tidak menimbulkan semakin luas. Iya, kadang-kadang juga komentar-komentar orang kita nggak bisa filter ya. Betul. Mungkin kalau misalnya ada ranahnya seperti ini juga jadi bisa ada yang membatasi orang-orang supaya berhati-hati. Betul. Gitu. Banyak juga akun-akun robot yang nggak bertanggung jawab, itu kan banyak banget. Iya. Nah kalau Pak Yudi selama ini kayak misalnya ada orang yang mengeluhkan ke Bapak ataupun ke Siber Polri, ini apa aja sih Pak biasanya yang biasa mereka keluhkan? Ya, banyak ya masyarakat datang ke direktorat kami ya, menyampaikan berbagai keluhan terkait dengan masalah siber ya. Ada 16 kejahatan yang kita kenal yang senantiasa terjadi di dunia siber ya. Yang pertama adalah terkait dengan berita bohong atau berita palsu, atau tadi disampaikan oleh Raffi, hoax ya. Itu yang juga cukup marak saat ini,
banyak dilakukan oleh para penggiat medsos yang bisa dikatakan masih belum dewasa ya. Kemudian juga ada pornografi daring dan juga pornografi daring terhadap anak ya. Kemudian juga ada kejahatan perjudian daring ya. Kemudian pencemaran nama baik ya. Kemudian pemerasan ya secara daring juga, penipuan, kemudian ujaran-ujaran kebencian atau hate speech ya, dan juga bernuansa sara bahkan, kemudian pengancaman secara daring juga ya, kemudian juga ada kejahatan akses ilegal ya atau illegal akses, kemudian pencurian data, kemudian juga ada peretasan ya, sistem elektronik, intersepsi atau penyadapan secara ilegal. Kemudian ada kejahatan pengubahan tampilan situs web ya. Nah ini atau dikenal dengan devising ya. Kemudian gangguan sistem dan manipulasi data. Wah, ternyata emang lingkupnya banyak ya Pak ya? Ya cukup banyak ya. Jadi Banyak kejahatan yang banget. terkait dengan siber ini. Nah Raffi, aku tuh pernah ya punya pengalaman, kadang-kadang tuh kalau ngomongin soal pornografi ada aja gitu tiba-tiba yang nge-DM atau misalnya yang ngirim-ngirim ini kayak ya gambar-gambar yang gak senonoh gitu ya. Raffi pernah tapi sebelum kita ngejawab nanti kita akan bahas lagi sesaat lagi, tetap di Siber TV.